Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Paling berbahagia. Pernyataan tersebut disampaikan SBY dalam forum Yudhoyono Dialog Forum yang digelar di Museum dan juga Galeri SBY Ani di Pacitan, Jawa Timur pada Jumat lalu. Dalam pemaparannya, SBY menyebut mendukung kesuksesan kepemimpinan nasional adalah tanggung jawab kebangsaan demi kepentingan seluruh rakyat. Ia pun memberikan kata penutup dengan komitmennya mendukung sepenuhnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Yang closing remarks, saya harus menyampaikan bahwa saya mendukung Presiden Prabowo. Saya memberikan endorsement kepada Pak Prabowo, my classmate, pada pemilu tahun 2024 yang lalu. Saya bahkan ikut berkampanye for him. Mengapa? Dan saya tetap memberikan pandangan-pandangan yang jernih kepada beliau hingga saat ini karena kita ingin presiden kita sukses. Di tengah seruan SBY mendukung Presiden Prabowo, Wasekjen Partai Demokrat Afrian Sanur Minggu siang mendadak sowan ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo. Mantan kader Partai Bulan Bintang itu menyebut pertemuan tidak membahas soal politik. Kunjungannya pun spontan tanpa ada arahan dari petinggi partai. Ia pun menegaskan sikap Demokrat yang tidak terlibat dalam polemik ijazah Jokowi. Arfiansa juga menyampaikan jika Jokowi memahami sikap Partai Demokrat yang tidak mungkin terlibat dalam fitnah ataupun tuduhan semacam itu. Jangan ngalingin mobil. Nah, kehadiran saya, kebetulan saya dari Pacitan menghadiri acara The Yudhoyono Institute yang diundang oleh Pak SBY, Presiden ke-7. Ya, pertama soal nostalgia ya, zaman beliau menjadi presiden. Dan juga kebetulan putra-putri saya itu dinikahkan oleh beliau sebagai saksi menikah. Demokrat sangat tidak mungkin ya membuat fitnah atau lagi menuduh. Itu tidak wataknya Pak SBY, tidak wataknya Pak AHY, dan juga tidak wataknya Partai Demokrat. Lalu ada apa? Wasekjen Demokrat tiba-tiba menemui Joko Widodo di Solo, padahal sebelumnya SBY tegaskan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto tanpa menyebut Gibran. Kita membahasnya bersama dengan analis politik Mas Adi Praitno. Dan kami juga sebelumnya sudah berusaha untuk mengundang pihak Demokrat, namun hingga saat ini belum ada yang berkenan untuk bergabung dalam diskusi kita petang ini. Selamat petang, Mas Adi. Selamat petang, Mas Yaser. Mas Adi, gini nih, SBY kan hanya sebut dukung Prabowo Subianto tanpa menyertakan Gibran. Tapi wasekjennya temui Jokowi. Nah, Anda melihatnya seperti apa nih? Bagaimana Anda membaca sikap politik Partai Demokrat jika melihat ada dua sikap yang seakan-akan ini berbeda? Ya, saya kira ini ada dua konteks yang berbeda. Kalau partai-partai koalisi Prabowo Subianto kembali menegaskan terus bersama dengan Prabowo Subianto minimal 2 periode, itu kan hampir dinyatakan oleh semua partai pendukung. Golkar menyatakan itu, PAN menyatakan itu, PKB juga menyatakan itu, dan terakhir adalah Partai Demokrat. Kalau hari ini ada wasekjen Partai Demokrat yang posisinya saat ini adalah sebagai wamenaker ketemu dengan Jokowi, justru disitulah kemudian orang bertanya-tanya, kira-kira ada apa? Saya kalau membaca konteksnya, minimal yang tampak di permukaan, ini semacam romantisme. Pertemuan kawan lama sebenarnya yang ingin ditujukan oleh Pak Afriansa. Bahwa secara personally dan bahkan secara kelembagaan Demokrat dengan Jokowi itu baik-baik saja. Tidak ada persoalan-persoalan apapun yang kemudian harus dimunculkan sebagai sesuatu yang dianggap sebagai resistensi dan perlawanan. Cuman ini kan menjadi ramai karena selama ini ada dua hal yang
memang terkesan dihadap-hadapkan, terutama antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Pertama dikaitkan dengan soal polemik ijazah, yang kedua adalah terkait dengan rivalitas menuju 2029. Per hari Oke. ini, bicara 2029, tentu yang selalu dibentur-benturkan, yang selalu dipersepsikan akan head to head, terutama untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Pak Prabowo Subianto, ya adalah Gibran versus AHY. Jadi ini yang kemudian orang kemudian berspekulasi, tapi sepertinya tampak dari jauh ini hanya sebatas pertemuan kawan lama, sohib lama, karena apapun judulnya, Pak Afriansyah ini adalah sosok yang juga sudah kenal lama dengan Pak Jokowi dan juga pernah menjadi wakil menteri di eranya Oke. Pak Jokowi. Kalau Mas Adi Oleh karena sendiri, itu wajar. meskipun begini Mas Adi, walaupun Wasekjen dari Demokrat sendiri kan bilang bahwa kedatangannya ke Solo ini pertama secara spontan tanpa arahan partai. Nah, bisakah kita memaknai ini betul, ini pertemuan ini tidak ada unsur politisnya, atau Anda melihatnya seperti apa? Ya bagi saya sederhana ya, tidak ada yang disebut pertemuan itu secara spontanitas. Karena apapun judulnya, Pak Afriansyah itu adalah Wasekjen Partai Demokrat, dan Pak Jokowi saya kira juga adalah mantan presiden yang tingkat kesibukannya juga di atas rata-rata. Bagi saya ini tentu pertemuan yang tidak lahir dalam ruang hampa, tidak ujuk-ujuk, dan pastinya sudah ada komunikasi, Mas. Kan tidak Termaksud semua orang. konfirmasi seperti dua hal yang tadi Anda sampaikan Mas Adi, polemik soal ijazah, kemudian keterkaitan dukungan Demokrat terhadap pemerintahan. Betul, saya kira banyak hal yang pasti didiskusikan, tapi minimal pertemuan ini semakin menurunkan tensi persaingan politik antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi yang hampir setahun ini kan selalu dihadap-hadapkan dan seakan-akan menjadi dua rival yang tidak berkesudahan. Satu hal yang pasti bahwa pertemuan-pertemuan elit kunci semacam ini memang dikesankan hanya sebatas nostalgia dan spontanitas, tapi di belakang layar pasti ada pesan-pesan yang tersirat, yaitu adalah soal sebenarnya Partai Demokrat tidak ada hubungannya dengan polemik-polemik ijazah. Yang kedua itu soal bagaimana ketegangan politik ya antara Demokrat dengan Pak Jokowi tidak seperti yang dipersepsikan publik, tidak seperti yang ditampakkan oleh bagaimana pembicaraan-pembicaraan publik. Tapi keduanya biasa-biasa saja, apalagi Pak Afriansyah mengatakan Pak Jokowi menitip salam kepada Pak SBY dengan Pak AHY. Jadi ini sepertinya adalah soal bagaimana menjaga kondusivitas politik yang Nah ini menarik nih, supaya menjaga tidak selalu kondusivitas menimbulkan nih, kegaduhan. seperti yang Mas Adi sampaikan. Tapi menurut Mas Adi sendiri nih, biar clear begitu, biar Demokrat ini tidak lagi dikait-kaitkan terkait dengan polemik ijazah. Butuh statement langsung nggak sih dari Demokrat, atau mungkin nanti Wasekjen Demokrat ini menyampaikan bahwa memang pertemuan tadi untuk menolak ataupun membendung polemik yang Demokrat yang kerap dikaitkan dengan polemik ijazah Jokowi? Ya, menurut saya secara prinsip dan secara kelembagaan, Partai Demokrat juga harus memberikan statement apakah pertemuan Pak Afriansyah dengan Pak Jokowi ini officially hanya sebatas ya, pendapat pribadi, Sowan spontanitas aja dan gitu tidak ya. ada secara betul. Tapi bagi saya, sosok pejabat publik seperti Wamen posisinya sebagai wasekjen partai, tentu secara kelembagaan perlu disampaikan. Jangan sampai menimbulkan spekulasi, misalnya Pak Wamen itu bermanuver di tengah hubungan yang tidak baik-baik saja antara Demokrat dengan Pak Jokowi, tapi ada salah satu pengurusnya yang kemudian berkunjung ke Solo. Oleh karena itu menjadi penting sebenarnya dalam beberapa hari ke depan kita ingin mendengarkan bagaimana statement resmi dari Partai Demokrat soal pertemuan kedua tokoh ini. Karena tanpa itu semua, saya kira wajar kalau kemudian publik itu banyak sekali spekulasi-spekulasi yang bermunculan itu. Saya kembali ke tadi yang kita dengarkan terbaiknya terkait dengan bagaimana Demokrat dan juga isu reshuffle ini. Kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden ke-6 SBY, hanya menyampaikan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saja tanpa membawa Wakil Presiden Gibran. Apakah ini terlalu apa bahasanya? Terlalu lebaikah kalau seandainya kita kaitkan dengan wah ini jangan-jangan hanya mendukung satu pihak, atau bagaimana Anda membacanya? Ya kalau bicara tentang Prabowo 2 periode, saya kira semua partai politik koalisi sudah menyatakan tegak lurus ya. Tapi ketika bicara tentang soal calon wakil presidennya di 2029, saya termasuk yang meyakini setiap partai politik itu punya intensi dan punya jagoan masing-masing. Tentu Partai Demokrat itu punya kepentingan supaya Pak AHY bisa maju di 2029. Minimal sebagai calon wakil pendampingnya Pak Prabowo Subianto. Beberapa waktu yang lalu kita pun juga mendengarkan bagaimana PAN menyorongkan nama Pak
Pak Zulhas untuk bisa berdampingan dengan Pak Prabowo Subianto. Bahkan ketika PKB berkunjung ke istana menghadap Prabowo Subianto dengan seluruh pengurusnya di seluruh Indonesia, juga publik membaca itu ada semacam kode keras. Bukan tidak mungkin Caimin juga punya intensi bisa menjadi pendampingnya Pak Prabowo dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya sebenarnya satu hal, Mas, Boleh. dukungan politik kepada Prabowo 2 periode itu Mas Adi. sudah selesai. Yang menjadi ramai itu adalah soal siapa Oke. wakilnya yang kemudian akan bermain nantinya. Mas Adi, saya tahan dulu karena sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ini, bergabung bersama kita Mas Adi, Wasekjen Demokrat Pak Arfian Syahnur. Selamat sore. Selamat sore, Mas Nasir. Pak Arfiansyah, ini yang kita diskusikan dengan Mas Adi Prayitno di studio. Ini SBY betul dukung Prabowo, tapi Anda malah sowan ke Jokowi begitu. Ini ketemunya untuk apa nih? Boleh dijelaskan? Agendanya apa? Gimana diulangin, Mas? Terputus-putus, Mas. Sowan ke Solo ketemu Joko Widodo, ini agendanya apa? Jadi gini, saya secara pribadi mampir ke Solo karena mau pulang ke Jakarta dari kami lakukan diskusi dengan The Yudhoyono Institute di Pacitan. Nah, tentunya sebagai yang pernah menjadi anak buah Pak Jokowi di periode 2022-2024, saya kebetulan sampai di Solo, saya teleponlah ajudan Pak Sarif untuk menghubungi agar bisa saya bersilaturahmi dengan Pak Jokowi sebagai mantan atasan saya, ya kan? Nah, dulu juga Pak Jokowi pernah menikahkan putra-putri saya menjadi saksi menikah. Nah, tentunya hubungan emosional pribadi ini kan saya terus bangun silaturahminya, Mas Nasir. Pak Friansyah, ini sowannya sudah sepengetahuan atau atas izin Pak SBY tidak? Karena sebelumnya kan ketemu tuh sama Pak SBY. Oh tidak, saya tidak minta waktu atau lapor sama Pak SBY karena memang spontan saya menghubungi Pak Sarif itu ketika saya sampai di Solo. Nah, saya habis berkunjung ke salah satu SPPG yang ada di Kota Solo bersama Wali Kota Solo, begitu. Oke, Nah, berarti selesai spontan itu, ya tanpa saya sepengetahuan diterima. dari Spontan. Oke, tanpa sepengetahuan Pak Tidak SBY. mengatasnamakan Pembahasannya partai, apa ya. nih Saya Pak mengatasnamakan Friansyah? pribadi. Boleh diinformasikan kepada kami pembahasannya apa dan berapa lama ini berdiskusi dengan Joko Widodo? Ya, pembahasannya soal urusan pribadi, soal ya silaturahmi lama nggak jumpa, bertanya bagaimana kesehatan Pak Jokowi, beliau juga sebaliknya bertanya begitu. Kemudian kita ngobrol panjang lebar soal ya yang sudah kemarin, yang artinya saya kembali lagi ke Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Pak Prabowo, yang sebelumnya juga saya menjadi Wakil Kepala Badan Halal, ya kan? Nah, tentunya ini ngobrol-ngobrol biasa. Ngobrol-ngobrol biasa begitu ya. Tapi kalau sebelumnya kan betul. Pak SBY sendiri kan secara lantang begitu menyatakan mendukung Prabowo Subianto begitu, tapi tidak membawa nama Gibran di situ. Jadi soal partai saya juga tidak terlalu mau mencampuri ya, karena memang saya bukan kapasitas sebagai orang yang mengambil keputusan. Meskipun Anda Wasekjen Demokrat ya? Sekjen. Ya, walaupun saya wakil sekjen yang saat ini diberi amanah oleh Pak AHY, ya kan? Oke. Nah, dalam hal ini memang saya tidak masuk kepada urusan-urusan soal politik, ya kan? Tapi ketika di luar wartawan bertanya, ya saya jawab seperti yang saya sampaikan di Kompas itu, Mas Nasir. Oke, Begitu. jadi Pak SBY sendiri mendukung Prabowo saja atau mendukung satu paket nih, Prabowo dan juga Gibran? Pengen dengar dari Wasekjen Demokrat nih. Loh, kalau saya sementara ini berasumsi kami di kabinetnya Pak Prabowo Gibran ini melaksanakan tugas yang diberikan Pak Prabowo terhadap kami yang ada 6 orang dari wakil menteri dan 4 orang, satunya Menko, 3-nya menteri. Kami menjalankan tugas agar selesai semua tugas-tugas ini sampai dengan periode 2029. Jadi tidak ada bicara apa-apa. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Arfian Syahnur, Wasekjen Partai Demokrat, dan juga Mas Adi Prayitno, analis politik, pengamat politik, telah berbagi informasi dan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Baik, Mas. Sore.